Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmah, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah untuk menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa, Dek? Saya ada perlu sama kepala sekolah. Oh ya, silakan duduk. Saya Begini, sendiri, ada apa ya? oh berarti Ibu kepala sekolah di Ya. TK ini ya? Ya. Begini Bu, saya di sini mendapat tugas di LMS untuk mewawancarai beberapa sekolah tentang keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu bersedia melakukan wawancara ini? Oh iya, saya bersedia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Saya di sini tentunya kan dalam menjadi seorang pemimpin tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada ya Bu. Ya. Selama Ibu memimpin di TK ini, kira-kira Ibu pernah mengalami permasalahan-permasalahan yang bentuknya dilema etika. Misalnya benar melawan benar, artinya semua keputusan itu sama-sama benar, seperti itu. Kalau itu pernah ada satu masalah yang mengenai siswa. Itu ada salah satu siswa di sini yang ingin ikut lulus bersama dengan kakak kelasnya, karena kakak kelasnya itu adalah teman bermain di rumahnya. Jadi dia ingin sama-sama masuk SD dengan teman bermainnya. Oh, jadi anak tersebut mau ikut lulus juga bersama teman bermainnya itu Bu. Iya. Sedangkan usianya beda ya Bu ya? Usianya beda dan jenjang jenjang pendidikannya juga belum ditempuh. Kan di sini ada A sama B. Sedangkan dia masih A, yang B sudah lulus. Oh, seperti itu. Untuk menghadapi kasus seperti itu, tentunya itu kan sulit ya bagi Ibu untuk memutuskan, karena memang salah satunya anak tersebut tidak mau untuk di sini, maunya lulus seperti itu ya Bu. Iya. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, langkah-langkah atau solusi yang Ibu lakukan seperti apa Bu? Untuk pertama, saya melakukan musyawarah dengan teman-teman guru terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita memanggil orang tua siswa tersebut untuk diberikan pengarahan dan pengertian kalau anaknya itu belum cukup umur untuk lulus, dan kalau belum cukup umur kan otomatis di SD tidak diterima. Nah, terus kemudian jenjang yang ditempuh kan masih belum cukup, masih kurang satu kelas lagi. Jadi kami di sini meminta untuk wali siswa itu, orang tua siswa itu untuk memberi pengertian dan pengarahan untuk membujuk anaknya supaya tetap mau bersekolah di TK sampai lulus. Setelah melakukan berbagai langkah atau solusi, kira-kira ada hasilnya enggak Bu? Alhamdulillah ada. Anak itu kemudian mau tetap bersekolah di sini sampai lulus. Jadi dia tetap sekolah sampai menempuh B dan lulus dari B. Oh, alhamdulillah ya Bu. Berarti dalam pengambilan keputusan di sini, Ibu yang pertama yang Ibu lakukan melakukan musyawarah, minta pendapat bersama guru-guru di sini, kemudian bekerja sama dengan orang tua agar bisa melakukan pendekatan di rumah untuk membujuk anak tersebut. Seperti itu ya Bu? Iya. Baiklah Ibu, sekian wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Amin. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, saya minta waktunya sebentar.
Ya, silakan. Karena pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu sebentar saja tentang tugas saya di LMS, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, pada tugas kali ini saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah saya sendiri tentang permasalahan-permasalahan yang pernah dihadapi. Boleh ya Bu ya? Ya, silakan. Nah, Nggak apa-apa. untuk yang pertama, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat dan baik. Baiklah. Untuk pertanyaan yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN Bindang 1, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Seperti misalnya kasus dilema etika. Nah, dilema etika ini adalah permasalahan yang benar melawan benar. Artinya kita dilema apakah kita harus mengambil keputusan A atau B, sedangkan semua keputusan itu sama-sama benar. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Baik. Selama ini saya sebagai kepala sekolah SDN Bindang 1, dalam kepemimpinan saya, cara dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah biasanya akan mencari tahu terlebih dahulu dan melakukan pengamatan terlebih dahulu juga apakah kasus tersebut ada yang melanggar hukum atau tidak. Seperti itu ya Bu. Ya. Jadi Ibu akan melakukan identifikasi dengan cara apakah kasus-kasus tersebut melanggar hukum atau tidak, seperti Iya, itu ya. iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau dilema etika, seperti itu. Selanjutnya, apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, yaitu cara mengambil dalam menjalankan keputusannya adalah akan mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak sekolah dan juga pihak yang bermasalah dengan cara mencari jalan keluar tersebut bersama dengan melakukan musyawarah dan dengan cara mengadakan musyawarah dan pendekatan secara komunikasi. Oh, jadi dalam membuat keputusan dalam kasus dilema etika, Ibu di sini akan melakukan musyawarah dengan warga sekolah ya Bu? Iya. Kemudian Ibu akan melakukan pendekatan Dengan secara komunikasi dengan pihak yang bermasalah, seperti Iya. itu. Bagus, Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Biasanya saya mengambil langkah dalam mengambil keputusan suatu masalah, yaitu dengan cara menganalisis terlebih dahulu penyebab permasalahannya, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi yang terbaik. Baik ya Bu ya, di sini Ibu akan melakukan pertimbangan kembali atau mengkaji ulang ya Bu tentang permasalahan dan keputusan yang mau Ibu ambil dalam kasus dilema etika. Ya, demikian. Kemudian hal-hal seperti apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun hal-hal yang anggap efektif dalam mengambil keputusan adalah dengan melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan sekolah dan umum. Solusi tersebut yaitu bermanfaat bagi orang banyak dan baik dalam jangka panjang untuk berikutnya. Jadi di sini untuk
hal-hal yang sangat efektif, yaitu tentang kemaslahatan umum ya Bu, Ya. yaitu tentang kemanfaatan lebih ke orang banyak dan jangka panjangnya, seperti itu ya Bu. Ya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu, yang pernah Ibu alami? Yang saya hadapi yaitu ketika memutuskan sebuah persoalan atau permasalahan adalah bagaimana keputusan yang diambil bisa memuaskan semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan atau sakit hati, biar sama-sama enak dan terjadi hubungan yang baik antara sesamanya. Oh ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi saya lebih menambah wawasan dan pengalaman bagi saya untuk membuat keputusan yang bernilai kebajikan. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.